Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Ninda Nurjanah, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan sharing tentang aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan. Latar belakang dari budaya positif yang saya lakukan adalah yang pertama, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian, tujuan dari aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang bisa saya peroleh dari budaya positif yang akan saya laksanakan atau jalankan, yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Kemudian murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk lini masa tindakan, yang pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian setelah itu, saya mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, dan yang terakhir memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata saya, yang pertama jelas dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir adalah dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya, kita bersama di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Ibu Ninda Nurjanah. Positif kepada beliau Ibu Ninda Nurjanah, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing tentang budaya positif. Tak lupa saya ucapkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pakor yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi mengenai aktivitas akademik yang ada di sekolah guru penggerak itu. Dan untuk budaya positif sendiri saya melihat itu sangat cocok sekali kita gunakan di SMA Negeri 1 Pakor ini. Kenapa? Karena menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Untuk budaya positif sendiri, saya akan mulai dengan 3 pertanyaan ini. Ada pertanyaan atau pernyataan ya? Pernyataan sebenarnya. Pernyataan. Jadi ada pernyataan yang pertama, siapa mungkin Pak Januari? Siswa terbaik. Iya. Kadang-kadang memang tidak ngepas dengan pola pikir saya. Cuma dengan positif iya. Kemudian dan lain sebagainya itu karena apa? Menurut saya baca di literatur itu, yang jelas literatur itu diungkapkan oleh seorang pakar dan melalui penelitian. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Saya kira perlu saya setuju itu. Pemberian motivasi, iya pemberian reward, iya pemberian punishment juga. Ada hal-hal yang positif dan itu saya aplikasikan, mohon maaf, terhadap anak saya dengan tidak melakukan hukuman. Saya memberikan motivasi, kita video call dan rangka kangen terus tak motivasi bisa. Jadi mari kita jangan selalu mengacu dengan apa yang disampaikan sekarang, merdeka belajar semerdeka-merdekanya. Insya Allah saya tidak bisa. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi sementara ya. Yang terakhir nanti segitiga restitusi. Nah, mungkin tadi benar Pak Arwani sudah menyinggung ada motivasi. Motivasi itu ada dua, ada eksternal sama internal. Anggap ada A dan B. Jadi dua orang, ini ya, sama-sama mengangkat tangan. Mungkin yang satu si A ini dengan bisa mengontrol. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, seperti tadi itu, terlambat disuruh membaca, disuruh menulis, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki itu yang pertama. Kemudian tadi itu kritik, kemudian membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter. Nah, sekarang kita akan coba ingat kembali apa sih sebenarnya makna disiplin. Kita itu sudah rata-rata ini sudah ada, hanya tinggal kita memupuk saja, tinggal kita istilahnya sudah masuk juga. Nah, kemudian mandiri, anak-anak kita latih untuk bekerja, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri. Hanya saja ini masih kita butuh treatment karena anak-anak masih harus disuruh, masih belum atas kesadaran diri sendiri. Jadi nanti tugas kita memang di sini. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu mereka ingin menjadi orang seperti apa sih? Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain? Ini untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya pada saat anak melakukan kesalahan, dia tidak serta-merta kita minta dihukum. Hukuman itu untuk menebus kesalahannya bukan, tetapi di sini mereka harus belajar dari kesalahan sehingga kedepannya diharapkan dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya pada saat anak melakukan kesalahan, dia tidak serta-merta kita minta dihukum. Hukuman itu untuk menebus kesalahannya bukan, tetapi di sini mereka harus belajar dari kesalahan sehingga kedepannya diharapkan dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian yang kedua, memperbaiki. Kenapa kok harus seperti itu? Tadi bapaknya sudah, ibu-ibu sekarang. Oke, untuk keselamatan. Oke, kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Untuk mencegah atau menghindari dari virus-virus. Ya, berarti menjaga keselamatan juga ya, kesehatan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar kita tidak ketinggalan. Agar tidak ketinggalan. Nah, itu berarti sudah masuk ke motivasi intrinsik. Aku harus datang tepat waktu supaya nggak ketinggalan materi. Bukan sekedar menghindar dari polisi biar nggak kena tilang kan gitu. Tapi sebenarnya untuk menjaga keselamatan karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat di jalan. Kan gitu. Nah, itu yang sekarang ini harus kita latihkan ke anak-anak gitu. Nah, jadi harapan tidak ada bullying seperti itu karena saling menyayangi. Karena mereka yakin antara guru dan murid itu saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi pada saat mereka membaca itu, kami murid yang semangat belajar. Oh, ini kan keyakinan saya. Maka saya juga harus benar-benar menerapkan ini karena dia sudah yakin gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, kemudian ada tanda tangan untuk seluruh peserta didik. Iya, di dalam kelas itu. Jadi atas persetujuan semua warga kelas. Kemudian yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi keyakinan kelas, namanya yakin itu berarti sudah berisi nilai-nilai atau kebajikan-kebajikan tadi. Beda dengan yang kesepakatan. Kalau kesepakatan ini kan masih ada tindakan gitu ya, masih belum ke nilainya, tapi masih berupa tindakan. Gitu. Nah, untuk pendalaman pelatih sebenarnya melatih tanggung jawab. Oke, kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini ada peraturan bunyinya seperti itu, dilarang mengganggu orang lain. Berarti peraturan itu sebenarnya ingin menumbuhkan keyakinan kelas yang apa? Empati. Empati. Kemudian
saling menghormati. Oke, kita lihat. Jadi menghormati orang lain. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan peraturan. Ya, karena peraturan itu tujuannya untuk menumbuhkan ini. Gitu loh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Kenapa kok menghormati orang lain? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Karena di kelas itu ada gurunya. Iya. Karena di kelas itu kan pasti ada gurunya. Berarti dengan dia datang tepat waktu itu sudah menghormati orang lain. Kemudian dia juga berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Saling kasih sayang, empati, keselamatan dan menghormati orang lain. Melakukan kekerasan berarti kan kita membentuk keselamatan kan. Kekerasan itu kan saling pukul, nobi itu kekerasan. Ya, itu sudah termasuk bullying, Pak. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, keselamatan, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Mereka juga dilatih untuk bersabar. Sama kayak wudhu. Wudhu itu kan kadang anak-anak rebutan. Tapi pada saat dia bergantian atau menunggu giliran, itu mereka diajarkan untuk bersabar. Ya, sabar. Termasuk saya kadang nggak sabar. Kemudian gunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Keselamatan dan keamanan. Jadi ini sebenarnya dari peraturan kelas atau peraturan sekolah yang sudah ada itu bisa kita turunkan ke keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau buat keyakinan kelas di kelas, tunjukkan dulu peraturannya. Kemudian minta anak-anak untuk menyebutkan kira-kira keyakinan kelas apa yang akan dibentuk. Setelah itu tuliskan di kertas. Kalau sudah semuanya, minta mereka untuk menyepakati dengan menandatangani. Jadi itu yang sudah saya lakukan di beberapa kelas. Oke. Kemudian, nah ini tadi ada perkataan yang kemarin ini saya sempat literasi dan lain sebagainya. Saya kira jangan terlalu kita itu mensakralkan kalau menurut saya. Artinya ketika hal-hal yang disampaikan tadi itu termasuk yang barusan, berarti saya kira rapor itu juga menghargai. Bukan. Karena juga menuntut nilai kan. Bukan. Ya makanya mohon maaf. Beda. Ketika harus saya masuk di ruangan ini, di lingkup ini, memang tidak match dengan saya. Iya, tidak apa-apa. Pertanyaannya nanti. Oke, tidak apa-apa. Oke. Itu menurut saya karena ya itulah di mana kita berada, siapa siswanya, kemudian keberadaan orang tuanya ini. Monggo. Saya malah untuk dikasih kesempatan bertanya ini. Monggo. Iya. Nanti saya selesaikan dulu, nanti kita ada sharing gitu ya. Jadi semuanya itu berkaitan nanti sampai dengan adanya restitusi. Jadi di awal saya sama seperti Pak Abari. Jadi saya kayaknya kalau kita kasih konsekuensi, insya Allah di situ anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah istilahnya stimulus tanggapan. Artinya pada saat kita memberikan konsekuensi itu kan kita menstimulus mereka. Dan mereka melakukan konsekuensi itu merupakan tanggapan mereka. Begitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu untuk hukuman. Ini teorinya dari buku Restitution Diagnosis. Ya, jadi dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ya. Dan ini semuanya sudah berdasarkan penelitian di beberapa sekolah gitu. Jadi disimpulkannya seperti ini. Kemudian dengan hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk.
tapi dengan konsekuensi seolah akan membentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau kita melakukan hukuman. Artinya mereka tidak akan sulit untuk jujur. Pasti akan kalau kita tanya kita mau dihukum, mereka pasti menutup-nutupi kesalahannya. Itu. Nah, kalau kita berikan konsekuensi, nanti anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan adanya hukuman akan membuat anak merasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang mungkin bisa mereka rasakan, tapi mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Kemudian pada saat ada konsekuensi, maka dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi diasingkan, tapi untuk sementara. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sekarang perbedaan antara identitas gagal sama identitas sukses. Jadi boleh ada 3 tahapan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Semuanya tidak dilarang dilakukan di sekolah. Tapi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hanya saja efeknya itu nanti yang berbeda. Jadi pada saat hukuman, tadi kan kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, ya itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti kita mengajak anak itu untuk memilih. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak itu dikuatkan kalau untuk restitusi. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Artinya begini, misalkan ada anak yang bertengkar. Nah, pada saat kita menghukum, kan pasti ada korban, ada pelaku. Kita menghukum pelaku. Si korban itu mendapatkan keadilan, itu yang dirasakan. Kemudian pada saat kita memberikan konsekuensi, bisa jadi korban tadi hanya merasa dia diabaikan. Pelakunya kok cuma digitukan, kok tidak dihukum. Jadi dia merasa diabaikan. Tapi pada saat kita melakukan restitusi, si korban itu akan mendapatkan ganti. Artinya apa? Pada saat kita melakukan restitusi itu, kita mempertemukan 2 anak itu. Kita ajak ngobrol, kemudian kita minta solusi dari keduanya, sehingga anak akan mendapatkan gantinya, si korban mendapatkan ganti, seperti itu. Kemudian dengan hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu dibuat tidak nyaman, kita kasih konsekuensi, insya Allah di situ anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sifatnya paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah istilahnya stimulus tanggapan. Artinya pada saat kita memberikan konsekuensi, itu kan kita menstimulus mereka. Dan mereka melakukan konsekuensi, itu merupakan tanggapan mereka. Begitu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu untuk hukuman. Ini teorinya dari buku Restitution Diana Goshen. Ya, jadi dari Yayasan Pendidikan Luhur. Ya. Dan ini semuanya sudah berdasarkan penelitian di beberapa sekolah gitu. Jadi disimpulkannya seperti ini. Kemudian dengan hukuman akan membentuk konsep diri yang buruk, tapi dengan konsekuensi seolah akan membentuk konsep diri yang baik. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau kita melakukan hukuman. Artinya mereka tidak akan sulit untuk jujur. Pasti akan kalau kita tanya kita mau dihukum, mereka pasti menutup-nutupi kesalahannya. Itu. Nah, kalau kita berikan konsekuensi, nanti anak itu akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dengan adanya hukuman akan membuat anak merasa marah, kemudian rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu yang mungkin bisa mereka rasakan, tapi mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Kemudian pada saat ada konsekuensi, maka dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, tapi diasingkan, tapi untuk sementara. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sekarang perbedaan antara identitas
gagal sama identitas sukses. Jadi boleh ada 3 tahapan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Semuanya tidak dilarang dilakukan di sekolah. Tapi kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hanya saja efeknya itu nanti yang berbeda. Jadi pada saat hukuman, tadi kan kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, ya itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi nanti kita mengajak anak itu untuk memilih. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian di sini kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak itu dikuatkan kalau untuk restitusi. Kemudian kalau kita memberikan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Artinya begini, misalkan ada anak yang bertengkar. Nah, pada saat kita menghukum, kan pasti ada korban, ada pelaku. Kita menghukum pelaku, si korban itu mendapatkan keadilan. Itu yang dirasakan. Kemudian pada saat kita memberikan konsekuensi, bisa jadi korban tadi hanya merasa dia diabaikan. Pelakunya kok cuma digitukan, kok tidak dihukum. Jadi dia merasa diabaikan. Tapi pada saat kita melakukan restitusi, si korban itu akan mendapatkan ganti. Artinya apa? Pada saat kita melakukan restitusi itu, kita mempertemukan 2 anak itu, kita ajak ngobrol, kemudian kita minta solusi dari keduanya, sehingga anak akan mendapatkan gantinya, si korban mendapatkan ganti. Seperti itu. Kemudian dengan hukuman, murid atau anak-anak tersakiti, kalau konsekuensi itu dibuat tidak nyaman, memberikan konsekuensi, mereka juga akan, oh iya, aku di sekolah kemarin sudah diajarkan begini. Berarti kalau di lingkungan di lingkungan rumah saya seperti ini, maka saya juga harus seperti ini, begitu. Kemudian kalau dengan restitusi, maka di sini akan ada fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Artinya begini, pada saat mereka menemukan kasus yang sama yang mereka lakukan di sekolah, maka mereka bisa memberikan solusi. Maka mereka bisa membantu untuk mencarikan solusi di masyarakatnya. Itu. Kemudian kalau hukuman, peraturannya adalah titik-titik. Maka kamu harus titik-titik. Misalkan peraturannya harus datang di sekolah tepat waktu, maka kamu tidak boleh terlambat. Keyakinan mereka, apa yang kamu yakini? Kemudian yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu itu apa? Karena sebenarnya ini sudah saya coba terapkan ke anak-anak. Jadi harus pelan-pelan. Semuanya berproses. Jadi yaitu tadi tugas kita hanya untuk membantu mereka menemukan jati dirinya. Karena sebenarnya mereka tahu, mereka sudah ngerti. Kemudian dengan hukuman, maka murid atau anak itu akan membenci peraturan. Dengan konsekuensi, mereka hanya akan menghormati. Oh, ini ada peraturan ini, maka saya harus begini. Itu hanya untuk menghormati saja. Tapi dengan restitusi, maka dia akan bisa menghormati diri dan orang lain. Artinya gini, kalau aku datang terlambat berarti aku bukan orang yang disiplin. Berarti aku tidak bisa menghormati guruku. Itu hasilnya restitusi. Jadi kalau untuk hukuman itu merupakan penguatan negatif, tapi sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu nanti hasilnya bisa positif. Nah, ini tadi yang saya bilang. Sebenarnya mereka melakukan kesalahan atau kita melakukan hal yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan itu karena ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 2. Yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Kemudian ada kebutuhan dasar penguasaan, ada kebebasan, ada sekali. Karena dengan begitu kita akan mengetahui istilahnya latar belakang anak. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama, apa yang bisa kita lakukan pada saat anak melakukan itu
setidaknya kami mengajarkan kepada siswa-siswi kami apakah salah ya? Karena di luar sana Anda itu dituntut menjadi sesuatu pribadi yang kuat dan tangguh. Ketika Anda duduk di Wisma Pakom, Anda tidak akan dibelai oleh semua orang. Akan ada yang berusaha menjatuhkan Anda, akan ada yang ikut Anda. Harapan kami, guru-guru yang bersifat heterogen, membuat siswa tangguh dari kelemah lembutan hingga keganasan guru-guru Wisma Pakom. Ketika Anda keluar, outputnya diharapkan Anda menjadi pribadi yang benar-benar menjawab tantangan. Tetapi dari informasi ini kita berharap murid kita menjadi pribadi yang lemah lembut, tetapi tetap tangguh menghadapi segala tantangan yang dibutuhkan. Itu mungkin 2-3 hal yang perlu saya sampaikan. Selebihnya mantap. Itu yang saya dapatkan saat saya ngobrol. Saat saya ngobrol dengan mereka yang awalnya saya anggap anak ini bermasalah gitu ya, tapi ternyata di balik tingkah laku mereka itu ada sesuatu yang harusnya itu bukan buat mereka. Beban hidup itu bukan saatnya yang mereka itu karena saya merasa oh selama ini saya jahat, selama ini saya ternyata egois. Iya gitu. Memang kita nggak sama, semua guru nggak sama, beda sama seperti murid. Semua guru punya ini sendiri, tapi tidak ada salahnya kita refleksikan lagi apa sih sebenarnya yang sudah saya lakukan gitu. Jadi itu memang saya kadang saya marah-marah ke anak-anak, saya marah-marah ke mereka, saya ngatur mereka. Iya, tapi saya refleksi lagi, saya tanyakan, akhirnya saya lakukan pendekatan dan alhamdulillah sebenarnya mereka jadi lebih terbuka dan mereka nggak merasa berat gitu ya untuk belajar. Itu yang saya peroleh gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Itu amanah buat kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran tadi gimana? Kalau ada yang berbicara, kalian bagaimana? Mendengarkan. Artinya kalau mau berbicara harus bergantian. Ya, jadi jangan ibu ngomong, kalian juga ngomong sendiri. Nanti bingung siapa yang mau dengarkan gitu ya. Berarti yang keempat apa, Ril? Itu tadi berbicara, bergantian. Hai. Ya, berbicara bergantian. Oke, sekarang yang kelima. Kalau misalkan kita belajar, kalian pengennya kelasnya yang sepi, sunyi, atau kelas yang hidup, atau yang bagaimana? Hidup. Ya, berarti supaya kelas itu bisa hidup, harus bagaimana? Bicara. Iya, berarti harus berkomunikasi, harus aktif. Jadi jangan hanya dari ibu saja yang selalu menjelaskan, tapi dari kalian juga dipersilakan untuk memberikan pendapat. Oke, berarti yang kelima, kelas yang aktif. Satu lagi, nggak usah banyak-banyak deh. Aktif, oke. Sekarang yang terakhir wes, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau misalkan nih, ibu ngasih tugas, ya, ibu ngasih tugas, tapi ibu janji deh, nggak akan banyak-banyak tugasnya, janji. Ya, kalau misalkan
Ya, misalkan ada tugas. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Harus dikerjakan. Ya. Jadi, yang terakhir bagaimana? Kalau sudah mengerjakan, kalian mau mengerjakan berarti ada rasa apa? Tanggung jawab. Oke, berarti bersyukur dia. Dia dapat tugas bersyukur, keren loh. Berarti tanggung jawab terhadap apa tadi? Tugas yang diberikan. Oke. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oh iya, satu lupa tentang satu lagi Ril, lupa Ril. Nah, kalau misalkan kita mau memulai pelajaran, mulai pelajarannya mau tepat waktu atau molor-molor atau bagaimana? Mulai pelajarannya tepat waktu. Berarti mengakhiri pelajaran Ibu juga harus tepat waktu. Berarti kalau tepat waktu memulai dan mengakhiri pelajaran, berarti kita harus belajar untuk disiplin. Ya, disiplin terhadap waktu. Ya, jadi disiplin terhadap waktu itu maksudnya apa? Kalau misalkan nih kalian ada mungkin kemungkinan terlambat, ya kalian harus laporan. Ya, kenapa kok terlambat? Nggak apa-apa, tapi harus ada alasan yang konkret. Alasannya harus jelas, jangan dibuat-buat. Nah, sekarang namanya kesepakatan, ya. Berarti supaya sah harus ada apanya di situ? Tanda tangan. Oke, mantap. Silakan kalian tanda tangan di situ, di kesepakatan kelas itu. Silakan ditandatangani. Di sini ada spidol. Yuk. Dimulai dari Aril. Aril. Tanda tangan enggak? Tanda tangan. Iya. Ya terserah mau pakai yang hitam mau mana terserah. Yuk, silakan. Hitam dulu. Hah? Ini hitam. Ayo, yang lain. Ini masih ada spidolnya banyak. Ferdi lagi. Ferdi. Rafli. Ini siapa namanya? Siapa nak? Dava. Ini nyaman di bawah Ibu. Iya, tanda tangan kasih nama dong. Tanda tangan kasih nama dong. Oke. Ya, langsung aja. Nggak perlu di bawah. Di atas juga nggak apa-apa. Yang penting ada tempat kosong kasih tanda tangan, nggak masalah. Yuk, ini masih ada. Pink. Ya, gantian. Oke, terima kasih Rafli. Ini Dik, Ahmed, kiri. Wes, mantap. Gantian. Ada usir ini. Itu di atas kan ada yang kosong, nggak apa-apa. Pokoknya ada tempat kosong kasih tanda tangan. Ya. Oke, terima kasih. Humaid. Panggilannya siapa Humaid? Afif. Ya, Afif. Sudah mulai agak hafal. Dava, Rafli, ini yang dua ini Ferdi. Afif, Ari, Laila, Galang, Didi, Aidil, Rama, yang Ivan. Oke, insya Allah sudah hafal. Oke, dia kecil-kecil sekali ya. Oke, jadi Ibu juga akan memberikan pengesahan di sini. Nah, kita sudah buat kesepakatan kelas. Berarti kalau sudah ada kesepakatan kelas, wajib diapakan? Diapakan?
Wajib diapakan kesepakatan kelasnya? Dilaksanakan. Berarti nanti kalau misalkan kalian melanggar kesepakatan kelas itu akan ada bukan hukuman tapi konsekuensi. Ibu akan berusaha untuk tidak menghukum kalian. Tidak boleh. Ya, tapi ada konsekuensinya. Artinya apa? Konsekuensi terhadap diri kalian sendiri. Ya, bisa dipahami ya? Kelas lebih dari 5 menit. Oke, terus. Di sini nggak ada hukuman, nggak ada istilahnya, tidak ada punishment, tidak ada reward. Ya, ibu pengennya semuanya datang dari dalam diri kalian sendiri. Yaitu. Kan sudah. Kesepakatan kelas itu maksudnya segala sesuatu yang akan kita sepakati selama 1 semester ke depan. Yaitu. Jadi kalau misalkan tadi kan ibu tanya, untuk memulai dan mengakhiri pelajaran bagaimana? Boleh molor atau harus tepat waktu atau bagaimana? Hah? Berarti bagaimana? Yang pertama? Ada waktu istirahat. Ada waktu istirahat itu udah mau pas jam 9. Ya, berarti harus apa? Disiplin waktu. Oke, tulis. Ya. Pertama, disiplin. Gak apa-apa. Oke, itu ya yang pertama masalah kedisiplinan. Kemudian yang kedua pembelajaran. Hah? Oke, tidak boleh tidur. Yang lain sepakat? Ditulis jika semuanya sepakat. Berjanda. Wir, Pak, berjanda, Wir. Hah? Oke, berarti yang kedua sekarang ini aja. Untuk kondisi kelas. Kondisi kelas itu harus bersih. Nah, sekarang coba ditengok di bawahnya ada sampah enggak? Kalau masih ada, yang masih ada sampah silakan diambil, masukkan ke tempat sampah. Sudah bersih. Oke. Oh, Pul. Sipul Jamil. Di bawahnya masih ada sampah, silakan diambil dulu. Abu mas sepatu saya ngambil, Bu. Kok sepatunya yang diambil? Sampahnya yang diambil. Ya ini deket di bawahnya. Di bawahnya tas ada itu, Nak. Nah, masukkan tempat sampah. Oke, berarti ruangan kelas harus bersih. Yang lain setuju ya? Setuju. Oke. Masa jengkeli? Oke, kemudian yang ketiga sekarang belajarnya santai. Yang lain? Terus? Belajarnya harus 1 pelajaran. Kalau ibu ya pasti 1 pelajaran kimia saja, nggak mungkin ibu belajar biologi kan? Nggak boleh ada tugas, nggak boleh ada PR, nggak boleh penting. Ini namanya sekolah. Berarti kalau belajarnya santai, nggak banyak tugas. Terus apa tadi? Kenapa? Nggak boleh bolos. Kalau boleh bolos nanti gimana? Ya, berarti bukan bolos, kalau ke WC izin. Masya Allah. Berarti bagaimana pembelajarannya, yang menyenangkan apa membosankan atau? Membosankan, Bu.
kenapa kok pengen pembelajaran yang membosankan? Ya, berarti pembelajaran yang menyenangkan. Yang jomblo keluar. Pembelajaran yang menyenangkan. Oke, sekarang yang keempat. Tadi nyinggung tugas. Sekarang ibu tanya, kalau misalkan ada tugas, tapi ibu janji nggak akan, insya Allah nggak akan banyak tugas. Apa? Nah, sekarang kalau ada tugas, kira-kira apa yang kalian lakukan? Mengerjakan. Berarti kalau mengerjakan tugas, berarti kalian harus bagaimana terhadap tugas itu? Bertanggung jawab. Oke, berarti yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Terhadap tugas yang diberikan. Bergajat. Bahasa mana itu bergajat? Oke. Terus tadi ada yang bilang nggak boleh ngomong. Berarti di kelas kan diem-dieman gitu ya. Berarti ibu sendiri yang suruh ngomong. Nanti ibu yang ngomong, kalian tidur. Itu kan masih banyak itu tempat yang kosong, langsung aja. Oh, begitu. Hah? Boleh. Jangan di bawah papan tulis tapi ya. Di kertasnya. Bon macet benyaan dit. Oke, yuk bangku deretannya si full. Saiful Jamil. Boleh di bawah itu boleh. Pokoknya di tempat yang kosong. Ini ada spidolnya nih. Spidolnya nih ambil. Lanjut. Febri. Yuk lanjut. Lanjut Yen. Kasih nama Feb.
lanjut yang bangku utara.